Saya dapat kabar Jumat kemarin, ada orang di arah Marpoyan yang sudah meyakini nggak perlu lagi sholat, cukup ingat Allah sudah sholat kita. Pernah dengar begitu? Pernah dengar Bapak Ibu? Cara jawabnya gampang aja. Pernah nggak dalam hidup Nabi nggak sholat? Pernah nggak? Ada nggak riwayatnya Nabi nggak sholat? Pernah nggak? Nggak pernah. Di ujung hayat Nabi, bahkan Nabi waktu itu sakit, sholat jamaah masih beliau imamnya, atau diminta Abu Bakar sebagai imam. Itu sakit, apalagi sehat. Kalau betul ajaran Nabi yang dijalankan, sunnah Nabi yang dijalankan, Nabi sholat sampai akhir hayat. Kalau seandainya menurut Nabi cukup ingat di pikiran kita sudah sholat, maka Nabi orang yang lebih dahulu tidak sholat secara ruku, tegak, sujud, tasyahud seperti kita. Tapi nggak pernah diterima oleh kita riwayat Nabi sholat hanya ingat di pikiran kepada Allah sudah cukup sholat. Pernah ketemu riwayatnya? Pernah dapat informasinya Nabi sholat itu hanya dengan mengingat Allah di pikiran? Pernah bertemu riwayatnya? Ada cerita itu yang Nabi langsung lakukan? Nggak ketemu. Kalau ada wa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat oleh kalian, salat untuk mengingatku. Itu bukan berarti salat itu tujuannya ingat, kalau ingat sudah salat, bukan. Salat itu satu di antara bentuk zikir. Satu di antara cara bisa ingat kepada Allah. Makanya hikmah dari salat itu Bapak Ibu adalah kita selalu ingat kebesaran Allah dan kita merasa dhaif, lemah, tidak mampu dan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau setiap hari sehat, rezekinya banyak melimpah, terus mengalir, apa yang dia buat sampai terwujud hajatnya, dimudahkan urusan dia, tak ada kendala. Semakin lama anak buah semakin banyak, aset semakin meningkat, uang semakin banyak. Kalau setiap hari selalu begitu, orang akan mengira saya adalah Tuhan. Tapi Allah panggil setiap hari 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diajak dia untuk mengingat Allah melalui salat. Jadi Bapak Ibu, tidak ada Nabi Muhammad syariatnya boleh meninggalkan salat dan salat cukup di pikiran saja. Maka kalau ketemu orang seperti itu, tanya saja, di mana syariatnya Nabi Muhammad gak salat? Loh kok tanya gitu? Tanya ke dia balik, kamu umat Nabi Muhammad tidak? Kamu ikut syariat Nabi Muhammad tidak? Kalau iya, coba ceritakan mana riwayatnya Nabi Muhammad gak salat. Kalau beliau ingin sholat, cukup ingat Allah di pikiran. Mana riwayatnya? Siapa ulama yang meriwayatkannya? Siapa ulama yang mengatakan bahwa Rasul kalau sholat cukup ingat di pikiran? Nggak akan ketemu. Paham Bapak Ibu? Cukup itu saya tanya balik. Nggak ada. Kalaulah seandainya cukup di pikiran, apa gunanya kitab fikih yang tebal-tebal menjelaskan fikih ibadah yang isinya fikih salat dengan detail, bahkan rukun, syarat, adatnya dijelaskan dengan detail. Dalilnya Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas diungkapkan. Bahkan kalau kita tengok seperti kitab Al-Majmu', kitab Al-Mughni, Hasya Ibni Abidin dan berbagai kitab-kitab yang besar, itu bahkan ada perdebatan ulama dalam berargumentasi dinukilkan. Lalu dia memberikan pandangan mana menurutnya yang lebih kuat di antara pandangan-pandangan yang berbeda. Itu ketemu dalam kitab-kitab yang besar. Kalau sekedar sholat, sekedar ingat di pikiran, nggak perlu tulis panjang-panjang tentang fikih sholat itu.
Betul? Kan mending bagaimana pikiran yang bisa disebut dengan solat. Pikiran seperti apa yang dianggap sudah khusyuk. Pikiran seperti apa yang kita dianggap sudah melaksanakan perintah Allah untuk tegakkan solat. Maka dalam surat Al-Baqarah itu, warka'u ma'arraki'in. Disuruh rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Adakah orang yang dalam pikiran saja ingat Allah dia akan rukuk? Enggak pernah. Iya kan? Kan ada perintahnya, warka'u ma'arraki'in. Rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Ada orang ketika mengingat Allah dengan pikiran dia rukuk sama gitu? Enggak pernah kan? Dia pasti duduk sebentar. Tutup mata. Ingat Allah. Sudah itu, oh, dah salat saya. Dia paham ya? Nabi tidak pernah buat. Enggak akan ketemu dari Nabi. Yang kita contoh adalah Nabi. Nabi enggak buat. Berarti dia berasal dari selain Nabi. Selain Nabi ini kemungkinannya banyak. Mungkin hawa nafsu, mungkin syaitan, atau lain-lain. Paham Bapak Ibu? Secara konsep itu ringan sekali. Puasa nggak usah dari pagi sampai malam, sampai maghrib itu menahan diri. Cukup ingat Allah. Enak betul. Apa gunanya taklif? Atau kita sebut dengan mukallaf. Beban melaksanakan syariat. Apa gunanya? Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita disuruh salat lalu diceritakan dari Al-Qur'an dan hadis dia menjadi syariat. Syariat salat itu maknanya salat hakiki, berdiri, ruku, sujud, tasyahud, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu makna salat.